Jalan sendiri tanpa teman yang sanggup mengerti, sampai saat kita jumpa malam ini. Tajamnya matamu ikan jiwaku, kau tampak bangkitkan aku, sobat. Warsini, apa kamu sudah pulang kerja, Warsini? Apa kamu tak letih seharian berdiri di pabrik? Ini sudah malam, Warsini. Apa celana dan kutangmu digeledah lagi karena majikanmu curiga kamu membawa bungkusan moto?
Atau apa kamu mampir di salon lagi? Berapa utangmu minggu ini? Apa kamu bingung hendak membagi gaji? Ayolah Warsini, kawan-kawan sudah datang. Kita sudah berkumpul lagi di sini. Kita akan latihan drama lagi. Ayolah Warsini, kamu nanti biar jadi mbok bodong, si Joko biar menjadi rentenirnya. Jangan malu Warsini, jangan takut dikatakan kemayu. Kamu tak perlu minder dengan pekerjaanmu. Biar kamu cuma buruh dan SD saja tak tamat. Ayolah Warsini, Mas Yanto juga tak sekolah Warsini. Ia pun cuma tukang pelitur. Mami juga tak sekolah, kerjanya bordir sapu tangan di rumah. Wahyuni juga tidak sekolah, kerjanya bordir sapu tangan di rumah. Ini Mami ini tadi. Wahyuni juga tidak sekolah, bapaknya tak kuat bayar uang bakal SMA. Kartini penjahit pakaian jadi di perusahaan milik Tante Lili. Kita sama-sama tak sekolah Warsini. Ayolah Warsini, ini sudah malam Warsini, ini malam Sabtu Warsini. Kami sudah menunggu di sini. Kami hanya ingin mengingatkan saja bahwa persoalan hak asasi manusia di negeri ini terutama masih belum tuntas diselesaikan dan masih saja terus terjadi. Ini tentu sebuah kekhawatiran, sebuah kegelisahan, sebuah keprihatinan juga gitu. Untuk tahun ini kami beberapa perupa menggelar pameran, kalau kawan-kawan bisa lihat di sini, dengan tema hilang. Tentu saja kita paham bahwa banyak dalam konteks hak asasi manusia banyak yang hilang. Mulai dari peristiwa yang lalu yang bahkan sudah termasuk kategori sebagai pelanggaran HAM berat, banyak nyawa yang dihilangkan, tapi hingga sekarang juga tidak jelas. Mulai kita paham, kita tahu mulai dari peristiwa 65, kemudian angkat lagi, maju lagi, kemudian ada peristiwa penembakan misterius, terus dan lain, dan terus kemudian sampai kemudian terakhir kasus perempuan muda yang bunuh diri yang digambar oleh Mas Heru dengan sangat cantik di situ. Kami ada Mas Yoyo, Mas DDN, Mas Gunung, kemudian juga akan membuka untuk ini, dan salah satu yang ingin kami perkenalkan kawan-kawan adalah seorang penyair dari Solo yang juga sering jualan ke Semarang kabarnya. Dia juga sering baca puisi di sini. Namanya adalah Wiji Tukul. Kita kenalnya Wiji Tukul. Dan dia sampai sekarang masih hilang sejak 1998. Dilaporkan oleh Kontras kalau di tahun 2000 pada setelah masa Orde Baru akhir-akhir, kemudian dia dari kabarnya sampai sekarang, dan kami masih menunggu. Dan seperti yang kita tahu juga masih banyak juga, tidak hanya Wiji Tukul, masih banyak juga orang-orang yang hilang pada masa Orde Baru terutama, dan sampai sekarang belum ditemukan. Di sini memang masih banyak yang hilang. Ada yang hilang, dihilangkan dan menghilang. Di sini ada yang hilang, dihilangkan dan menghilang. Konstitusi kini telah terwujud betul, mampu termakan
dan menghilang. Di sini ada yang hilang, dihilangkan dan menghilang. Barang hilang masih bisa dicari sambil tumbuh rezeki. Orang-orang hilang masihkah tercari, namun terus berganti. Hidupkah mereka, matikah mereka. Hidupkah mereka, matikah mereka. Sini ada yang hilang, dihilangkan dan menghilang. Di sini ada yang hilang, dihilangkan dan menghilang. Kita sama-sama nyanyi ya. Di sini ada yang hilang, dihilangkan dan menghilang. 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 Namanya Wiji Tukul. Dia pada 1993 bersama beberapa perupa seperti Mulyono serta Simsar Siaan, kemudian ada juga sastrawan Linda Kristanti, dan juga sekarang yang di pejabat di Kemendikbud Mas Hilmar Farid Sifai, mendirikan jaringan kerja kesenian rakyat Jaker. Jaker ini kemudian sekarang berubah menjadi jaringan kerja kebudayaan rakyat. Jadi singkatannya masih sama, Jaker. Pada tahun 1996, Jaker termasuk salah satu lembaga yang ikut menginisiasi pendirian Partai Rakyat Demokratik. Beberapa 2 tahun kemudian, partai itu, PRD kalau kita kenal, terlibat dalam peristiwa 27 Juli yang sampai sekarang juga belum tuntas itu persoalannya, dan PRD sempat kami mintakan sebagai penyebabnya gitulah ya. Wiji Tukul lahir dari keluarga penarik becak pada 26 Agustus 1963 di Kampung Buruh, Sorogenen, Solo. Nama aslinya adalah Wiji Widodo. Setelah lulus SMP, dia melanjutkan pendidikan di jurusan tari SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Solo. Tapi hanya sampai kelas 2, ia berhenti sekolah untuk bekerja agar adik-adiknya bisa melanjutkan studi. Pekerjaan pertama Wiji Tukul adalah ngoper koran. Lalu ia menjadi calo tiket, tukang pelitur furniture, kemudian juga ngamen puisi ke kampung dan kota-kota. Dia menikah dengan Mbak Diah atau Sipon kita kenal pada Oktober 88. Nama Wiji Tukul mulai terkenal pada saat matanya nyaris buta dihajar popor senjata tentara saat aksi buruh Sritex di Solo. Itu gambarnya, salah satu matanya ditutup, jadi matanya baru. Kemudian karena peristiwa Kuda Tulu itu, kemudian hingga 98 Wiji Tukul bersama para aktivis PRD yang lain diburu. Selama pelarian, ia sempat berganti beberapa nama seperti Paulus Aulusius, juga Martinus Martin. Tahun 98, saat maraknya penculikan aktivis,
bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru dalam upaya pembersihan aktivitas politik yang berlawanan dengan Soeharto, Wiji Tukul hilang. Kehilangnya Wiji Tukul itu secara resmi diumumkan oleh Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada 2000. Kontras menyatakan hilangnya Wiji Tukul sekitar Maret 1998 karena diduga berkaitan dengan aktivitasnya. Itu soal Wiji Tukul. Salah satu puisi yang dikenal tentu saja adalah Peringatan. Kawan-kawan tahu yang ditutup dengan kalimat yang menjadi jargon mana-mana hanya satu kata lawan. Tapi juga ada satu puisinya yang menurut saya pas dengan personifikasi Wiji Tukul, yaitu romantis tapi juga romantis tapi juga penuh perlawanan. Kayaknya tidak meninggalkan idealisme dia. Judulnya Bunga dan Tembok. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki tumbuh. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau kehendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar rusuh. Jika kami bunga, engkau adalah tembok. Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kamu akan tumbuh bersama dengan keyakinan engkau harus hancur. Dalam keyakinan kami dimanapun tirani harus ditumbangkan. Umpama bunga, bunga yang tak kau kehendaki adanya. Engkau lebih suka membangun rumah dan merampas tanah. Umpama bunga, bunga yang tak kau kehendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Yo, yo. Jika kami bunga, engkau adalah tembok. Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan engkau harus hancur. Dalam keyakinan kami dimanapun tirani harus ditumbangkan. Dalam keyakinan kami dimanapun tirani harus ditumbangkan. Mungkin kawan-kawan lebih mengenal Bunga dan Tembok yang garapannya Fajar ya. Tapi sebetulnya Mas Yoyo, Mas BDN ini sudah menggarap Bunga dan Tembok jauh sebelum
si Fajar masih kecil waktu itu ya. Nah, sebelumnya seperti kita tahu kasus HAM tentu saja tidak hanya biji tukul, masih banyak kasus HAM yang lain, kasus HAM dan termasuk pelanggaran HAM berat. Ada, kalau kita bisa tengok, ada kasus Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian penculikan aktivis 98 ini termasuk biji tukul, kemudian ada beberapa kawan yang lain, kemudian tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, itu juga. Dan tentu saja satu lagi yang kemarin baru saja ulang tahun, bener ulang tahun ya Pak ya, lahir ya, baru lahir adalah Munir. Kasus Munir sampai sekarang juga belum terungkap dengan jelas, belum, meskipun ada pengadilan terhadap Polikarpus, tapi kita tentu tidak berhenti di situ karena keadilan tidak hanya berhenti di Polikarpus karena kita belum tahu siapa di belakangnya dia. Nah, ada satu nyanyian soal waktu tahun 9 berapa sih? 2004 ada peringatan Munir, kemudian ada satu album yang dipersembahkan untuk memperingati Munir dan kawan-kawan di sini ikut dalam album itu. Mereka nyanyikan judulnya Nyanyian Merah. Untukmu ku tulis puisi, nyanyikan ribuan untas sudah rasa biarkan kematian tak habis-habisnya. Sebagai manusia harus relakan kemuliaan abadi kepaduannya. Sebagai kawan tak rela ku melepaskan tersimpan dendam atas kekejian. Selamat jalan kawan, terkenang perjuangan. Selamat jalan kawan, bukanlah perpisahan. Nyanyian merah, nyanyian perlawanan. Sebagai manusia harus relakan kepergian abadi kepaduannya. Sebagai kawan tak rela ku melepaskan tersimpan dendam atas kebencian. Selamat jalan kawan, terkenang perjuangan. Selamat jalan kawan, bukanlah perpisahan. Nyanyian merah, nyanyian perlawanan. Nyanyian merah, nyanyian perlawanan. Kami berkumpul
negeri kami terpampang terdampar samudranya kaya raya tanah kami subur Tuhan. Di negeri yang baik ini berjuta rakyat bersimbalukan, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas hanya bergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami mengabdi. Mereka dirampas hanya bergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti. Yuk, bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Di negeri kami berpari terampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbalukan, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas hanya bergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti. Mereka dirampas hanya bergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami mengabdi. Padamu kami berbakti. Oke, terima kasih. Selamat Hari Hak Asasi Manusia. Semoga tetap ada di tangan kita. Merdekalah untuk kita, orang merdeka. Damailah sejahtera untuk kita selamanya.